Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-8 ini, permainan catur terbaik yang tercatat di FIDE Record ini teman-teman, dimenangkan oleh hitam. Dan partai pertama ini dimainkan oleh Evim Bogol Jubo megang buah putih dan Capablanca megang buah hitam di Kisingen pada tahun 1928. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, E6, kuda F3 dan B6, kuda C3, gajah B7, dan gajah G5. Queen Indian Defend dimulai, gajah ke E7, E3, dibalas dengan kuda ke4. Langsung menantang pertukaran dari Raul Capablanca. Diterima, dipukul oleh menteri dan kuda di sini memukul kuda. Dipukul oleh gajah, kuda ke D2. Balik mengancam gajah terang dari hitam. Gajah kembali lagi ke B7, gajah ke E2. Tentu pion yang di G2 ini diberikan teman-teman. Tapi tujuannya putih untuk memancing arah serangan ke arah sayap raja tentunya jika itu dipukul. Langkah dari Capablanca teman-teman, menteri ke G5. Jika itu memang diberikan maka akan dilakukan, karena hanya terjadi pertukaran pion jika diambil oleh gajah. Gajah ke F3 mengajak pertukaran di sini dan diterima. Dipukul oleh menteri sekaligus mengancam benteng. Kuda C6 dilanjutkan dengan menteri G3. Sekarang dari putih balik menantang pertukaran sekaligus mengancam pion C7 teman-teman. Akhirnya diterima tawaran itu. Dipukul oleh pion raja ke7. Tentu ini permainan yang betul-betul disederhanakan. Artinya masuk ke permainan akhir teman-teman. Walaupun ini baru langkah ke-14. G4 dibalas dengan H6, A3 dan A6. Dilanjutkan dengan raja ke2. Sama-sama tidak memilih rokade dari kedua pemain. Benteng H ke B8 dilanjutkan dengan kuda ke4. Tujuan dari hitam nih teman-teman, untuk mendobrak sayap menteri tapi dijaga duluan oleh kuda. B5 dibalas dengan C5 oleh putih. D5 di sini dan en passant teman-teman. Pion kali pion dan F4. Setelah F4 ini dibalas dengan benteng ke C8 karena sekaligus penjagaan untuk kuda. F5 dibalas oleh putih dan kuda ke A5. Dilanjutkan dengan raja ke D3, menahan laju langkah benteng yang mau ditempatkan di C2 di sini, kuda C4. Dengan mengancam pion yang di B2 tentunya, benteng A ke B1, D5. Dilanjutkan dengan kuda C3 teman-teman. Dia tidak mau masuk kuda ke C5, benteng C6, dan dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion G5. Dari sayap raja, arah serangan dari putih yang menuju pion lemah jadinya dari putih teman-teman. Pion kali pion dan di sini benteng ke H5. Raja ke F6 melindungi pion, dilanjutkan benteng ke H3. Dibalas dengan benteng A ke C8 dan kuda ke A2. A5, benteng cek ke F3. G6, G4 dilanjutkan dengan kuda ke D6. Tujuannya untuk menjaga petak yang akan dipaksa masuk nanti oleh benteng yang disusun ke F1. Kuda C3 dengan mengancam pion dan di sini B4. Diterima pion kali pion dan kuda D1. Benteng ke C2. Di sini sudah mulai tertekan posisi dari putih teman-teman. Benteng ke F2 mengajak pertukaran di sini ditolak dengan B3. Artinya kalau dari hitam memaksa memukul benteng ini teman-teman, dia harus kehilangan satu perwira. Kemanapun dia lari, akan hilang satu perwira. Kembali ke posisi. Di saat B3 ini,
langkah partai benteng ke A1, mencari celah untuk masuk ke A7 atau ke A6 mengancam kuda. Kuda ke 4 duluan dengan mengancam benteng ke E2. Dibalas dengan benteng ke C6, menghalangi langkah kemungkinan mengancam pion, dan benteng ke B1 lagi. E5 dan benteng ke A1. Langkah ini dilakukan oleh putih teman-teman. Sudah kehabisan ide tentunya. Benteng ke C4 dengan mengancam pion. Dan di sini benteng ke A5 teman-teman. Dia balik mengancam. Perhatikan di langkah ini teman-teman. Ini langkah betul-betul menjadi kunci dari kombinasi Capablanca. Satu langkah dari ini, dari putih, menyerah teman-teman. Kok bisa menyerah? Baik. Langkah brilian dari Capablanca adalah cek kuda ke C5 teman-teman. Di sini putih langsung menyerah. Ada beberapa kemungkinan di sini teman-teman, tapi semuanya mat ternyata. Karena ini merupakan langkah paksa. Jika di sini kuda dipukul oleh pion, maka checkmate. Atau kuda dipukul oleh benteng sekalipun, tetap di sini checkmate teman-teman. Karena sudah masuk ke langkah paksa dan yang memang tidak bisa ditawar lagi. Makanya di posisi ini dari Bogol Jubo yang megang bawah putih langsung merebahkan raja. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman, Arturo Recchio megang bawah putih dan Jacques Misses megang bawah hitam di Monte Carlo pada tahun 1903. Dimulai dari E4, C5 dan kuda F3, E6, D4, pion kali pion, kuda kali pion, kuda F6, kuda C3 dan kuda C6. Pembukaan Sisilia varian 4 kuda ini teman-teman. Diterima tawaran itu oleh putih dengan kuda kali kuda, pion kali kuda dan E5. Kuda ke D5. Mengajak pertukaran ditolak dengan kuda E4. Menteri C7 untuk menjaga petak D6 tentunya. F4 dan dibalas dengan F5. Pion dipotong langsung en passant, dipukul oleh kuda dan langsung diterima sekarang. Sekaligus cek. Pion kali kuda dan menteri datang cek. Di posisi ini dari hitam langsung memilih ke D8 teman-teman. Gajah ke D2 dan dibalas dengan D5. C4 dan benteng ke B8. Tentu di sini ada kemungkinan dari putih untuk rokade panjang. Menteri ke H4 dengan target pion yang di F6, gajah ke E7. Gajah ke C3. Dua sisi ancaman di sini. Dibalas dengan menteri ke B6. Tentu di sini dari hitam meninggalkan pion yang di F6 tersebut. Dan dilanjutkan dengan langkah gajah ke E2 teman-teman. Perhatikan, ternyata jika di langkah ini putih memukul pion F6, akan datang menteri cek ke A5. Tentu di sini bisa ditutup dengan gajah teman-teman, tapi dia harus kehilangan menteri. Misalnya raja ke F2, maka di sini akan masuk benteng cek. Yang ketika dipukul benteng akan harus kehilangan menteri lagi-lagi. Ketika dia ditutup dengan gajah E2, maka di sini menteri ke B6. Tentu di sini posisinya jadi tidak bagus untuk putih. F3 misalnya benteng ke 8. Kalau misalnya di posisi ini dipukul gajah, tentu di sini hanya terjadi pertukaran, yang mana dari hitam sudah unggul posisi teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri ke B6. Langkah partai gajah ke E2, persiapan untuk melindungi kemungkinan dan belum memukul pion yang di F6. Raja ke D7 dilanjutkan dengan pion kali pion. Pion kali pion, benteng ke D1. Dan dibalas dengan benteng ke G8. Menteri ke H3. Dia sudah mulai ragu dengan pion yang di F6 untuk dipukul, beralih serangan. F5 dilanjutkan dengan benteng ke F1. Gajah ke 6.
gajah D3 dan benteng langsung ke G3. Perhatikan, langkah diberikan sia-sia seolah-olah teman-teman. Dari benteng ini yang membuat berpikir panjang dari putih. Tidak ada kemungkinan serangan yang tajam, tapi benteng diberikan. Masalahnya teman-teman, ini ketika salah memukul menjadi hancur posisi putih. Jika dipukul oleh pion misalnya, maka akan datang menteri cek ke E3 yang mengharuskan hanya ditutup dengan gajah. Dan kalaupun ditutup dengan gajah, maka checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng ini mengancam menteri G3, langkah partai diterima dengan dipukul oleh menteri. Gajah keempat, lagi-lagi dia diberikan. Dan ini juga merupakan langkah paksa teman-teman. Akhirnya dari putih tahu bahwa ada ancaman checkmate di sini. Dia memilih memukul gajah yang di A6. Dipukul cek oleh hitam, sudah kehilangan menteri dan pion kali gajah. Menteri sekarang memukul gajah teman-teman. Tapi masih dilanjutkan partai ini dengan benteng K1. Dalam diam-diam melirik pion yang di H7 tentunya. Benteng G8 dan dibalas cek oleh hitam, oleh putih. Raja ke C6, benteng K6. Balik mengancam pion. Di sini langsung raja ke B5 teman-teman. Mau berkelana dari raja hitam karena takut ancaman sekaligus terbukanya jalur untuk dilindungi oleh menteri pion yang di E6 tentunya. Di sini teman-teman dipukul pion yang di D5 oleh putih sekaligus cek. Pion kali pion. Sekarang dikembalikan kualitas menteri itu. Dan dibalas dengan dipukulnya menteri. Raja memukul benteng, raja ke F2. Raja ke B5, B3. Raja ke C6 dan raja ke F3. Tidak diberikan celah masuk untuk raja ini tentunya oleh putih. D4 dan dibalas dengan gajah ke D2. Raja ke D5, gajah ke E1. Benteng C8, G4. Pion kali pion cek dan raja kali pion. Raja di sini sudah sama-sama masuk untuk mengawal pion promosi teman-teman. Dibalas dengan benteng ke C2. Tentu ancamannya 2 pion. G3 dibalas oleh putih dan dilanjutkan dengan D3. Raja G5 dan D2. Di posisi ini teman-teman, dari putih langsung menyerah. Kenapa dia harus kehilangan gajah? Kalau tidak, pion ini menjadi promosi. Kalaupun dipukul teman-teman, mustahil juga bisa promosi pion putih ini, karena akan dipukul oleh benteng. F5 sekalipun dia mau ngebut untuk promosi, akan datang benteng masih main-main memukul pion. G4 misalnya, raja ke E5. Dan ketika G6, di sini tentu ditahan dengan benteng ke A6. Yang mana posisi ini mengharuskan raja mundur atau maju teman-teman. Kalau dia G5, dinyatakan mutlak menang hitam. Kembali ke posisi, kenapa dia menyerah? Itulah alasannya teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Mikhail Vladimirovich dan hitam dipegang oleh sang legendaris catur yaitu Anatoly Karpov di Koris pada tahun 2003. Di usianya yang sudah tidak muda lagi teman-teman, Anatoly Karpov di partai ini tampil dengan performa yang cukup bagus. Dimulai dari kuda F3 dan kuda F6, D4 dan E6, C4 dan B6. Queen Indian Defense dimulai. Kuda C3, gajah B7 dan A3 langsung. D5 dan pion kali pion. Kuda kali pion, menteri ke C2. Kuda langsung ditukar oleh Karpov dan dipukul oleh pion. Kuda ke D7 dan E4.
C5 langsung. Dibalas dengan gajah ke F4. Gajah ke E7 dan D5. Pion kali pion di sini, pion kali pion, dan Karpov langsung rokade teman-teman. Benteng ke D1 untuk memperkuat pion gantung ini teman-teman. Benteng ke E8 dengan buka cek di sini dan gajah ke E2. C4 langsung rokade ternyata dari putih. Gajah di sini memukul pion. Dilanjutkan dengan gajah memukul C4. Terjadi pertukaran di sini. Menteri F6 dengan mengancam gajah sekaligus pion yang di C3 nantinya. Kuda G5 melepaskan gajah tersebut tapi dengan ancaman checkmate nantinya teman-teman. Luar biasa dari putih ini langkahnya. Kuda ke F8 dan dibalas dengan G3 untuk melindungi gajah gelapnya. H6 dibalas dengan kuda ke E4. Menteri F5. Sekarang di sini sudah terancam kuda ini teman-teman. F3 dibalas dan kuda ke G6. Dengan diancamnya gajah ini, dia lari ke C7. Entah kemana arahnya teman-teman, karena dia takut dipukul oleh kuda. Benteng A ke C8 balik mengancam gajah ke B5. Ketika dipukul tentu hanya terjadi pertukaran, tapi dilakukan oleh hitam dengan kualitas teman-teman. Dipukul gajah yang benteng di E8, gajah di sini memukul pion. Setelah diancam, kuda cek ke F6. Langkah yang sangat bagus sebenarnya nih teman-teman dari putih dengan kombinasi yang kecil tapi sangat tajam sebenarnya. Diterima dengan dipukul oleh menteri dan benteng memukul gajah. Gajah di sini putih tidak bisa dipukul karena tetap dengan target yaitu akan pion F7 teman-teman. Langsung di sini benteng memukul C3 sekaligus mengancam menteri. Menteri ke E4 dengan tujuan akan cek di sini teman-teman. Terlebih dahulu mengancam menteri nantinya di F5. Tapi didului oleh hitam dengan cek gajah C5. Raja G2 datang di sini benteng ke E3. Setelah menteri ini diancam, dia lari ke A4. Sekaligus melindungi gajahnya. Dan dibalas dengan benteng ke E2 cek. Raja ke H1, benteng ke E1. Di posisi ini teman-teman, dari putih langsung menyerah. Diberikan benteng malah menyerah teman-teman. Baik, di sini ada 3 kemungkinan langkah terbaik untuk putih teman-teman. Kenapa dia menyerah? Jika di sini yang pertama gajah memukul F7, tentu menteri yang akan memukul. Benteng di sini ke D8, H7, G2 akan datang. Cek oleh benteng kali benteng. Tidak cek teman-teman. Dipukul oleh raja, baru dicek dengan menteri. Masih bisa jalan ke E1 di sini. Datang cek lagi. Dan setelah D2 akan datang menteri kali pion. Benteng di sini masih aman sebenarnya dari hitam, dari putih teman-teman. Tapi akan didapat kalau dilanjutkan langkah analisa ini. Baik, kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau benteng kali benteng? Maka langsung checkmate di sini teman-teman. Kemungkinan yang ketiga, bagaimana kalau di sini raja langsung naik? Benteng kali benteng dan raja kali benteng, F3 cek. E1, maka di sini menteri langsung diambil. Benteng langsung diambil oleh menteri teman-teman. 2 perwira sekaligus pion yang sangat berat untuk dikembalikan posisi ini. Makanya di posisi benteng
E1 yang diberikan secara cuma-cuma, dari putih langsung menyerah. Putih dipegang oleh Vladimir Borisovic dan hitam dipegang oleh Georgi Tadasikan di URS Championship pada tahun 1981. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, E6, kuda F3 dan B6, A3, gajah ke B7. Lagi-lagi Queen Indian Defend dimulai. Kuda C3, D5, pion kali pion, kuda kali pion, E3, gajah ke E7, gajah langsung cek. Setelah C6 teman-teman, gajah ke D3, C5 mengajak pertukaran, diterima kuda yang dipukul. Menteri di sini mukul, pion kali pion dan gajah kali pion. Gajah ke B5 cek, sekaligus mengajak pertukaran. Menteri jadinya raja ke E7. Dan di sini ternyata menteri ke E2 teman-teman. Tidak berani pertukaran tersebut. A5 dilanjutkan dengan rokade dari putih. Benteng ke D8, gajah ke D2, dan dibalas dengan kuda ke D7. Gajah C3, menteri H5. Dilanjutkan dengan E4 untuk menempatkan posisi bloknya lebih tepat dari pion ini teman-teman. Dibalas dengan F6 agar pion tidak didorong ke E5 tentunya. Benteng A ke D1 dibalas dengan kuda ke F8. Mengajak pertukaran dibalas dengan benteng ke E1, kuda G6 dan G3. Menteri G4 dilanjutkan dengan kuda D2. Menteri kali menteri, gajah kali menteri. Benteng A ke C8, kuda C4. A4 langsung. Di sini A4 seolah-olah tidak bermakna teman-teman. Tapi itu sebenarnya mengecoh dari langkah kemungkinan putih yang akan menyerang dari sayap raja teman-teman. E5 dan dibalas dengan gajah ke D5. Dilanjutkan dengan pion kali pion, pion kali pion dan kuda G3. Gajah ke B3 di sini memaksa benteng harus bergeser atau bertukar dengan benteng. Langkah partai benteng kali benteng, benteng kali benteng, dan kuda ke G4 dengan mengancam pion F6, gajah ke D4, mengajak pertukaran di sini, gajah ke B4 cek, raja F7, benteng C1. Tentu tujuannya untuk cek di C7. Benteng ke D7, gajah ke B5. Setelah diancam, di sini teman-teman perhatikan langkah dari hitam dengan sangat bagus memukul pion B2. Artinya dia ketika putih menerima tawaran itu, maka sama-sama hilang. Langkah partai teman-teman, kalau dipukul akan datang sama-sama pertukaran. Tapi kalau misalnya B1 akan datang D1 cek. Tentu di sini memaksa pertukaran, tidak ada yang rugi. Kembali ke posisi, langkah partai dimainkan oleh putih. Benteng ternyata ke C8. Benteng D1 dan dibalas dengan raja G2, E5 dan dilanjutkan dengan langkah gajah cek ke E8, G7 raja dan kuda memukul pion gajah. Di sini langsung dipukul oleh pion. Benteng C7 dibalas raja ke H6. Gajah B5 di sini. Benteng ke D4. H4, gajah ke D5. Setelah dicek nih teman-teman, raja ke H3 dan benteng ke D1. Tentu ancamannya cek yang di A1. Benteng ke C1 di sini malah diberikan dengan tujuan ketika diambil hanya terjadi pertukaran karena akan datang gajah cek tentunya.
Di sini diambil teman-teman oleh hitam karena hitungan dari putih blunder teman-teman. Dipukul oleh benteng, datang gajah cek dan langsung datang kuda F4 cek. Di posisi ini tentu serba salah. Dia harus memukul kuda terlebih dahulu. Misal dipukul dengan pion teman-teman. Tentu di sini lolos benteng. Artinya dari putih harus bergeser dan setelah itu baru dipukul. Kerugian satu kualitas tentunya dari putih. Atau di posisi ini teman-teman. Misalnya dipukul dengan pion, maka tentu dia bergeser. Dengan langkah benteng yang bergeser ke C2. Langkah partai memang bergeser ke C2 teman-teman. Gajah ke B4 dan gajah ke C6. Setelah mengajak pertukaran, gajah ke D3 dan dipukul pion F2. Di sini langsung menyerah teman-teman. Dari putih langsung menyerah karena ancamannya pion dan gajah, sementara kualitas kalah teman-teman. Tidak ada langkah bagus lagi dari putih, makanya dia langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir ini teman-teman, putih dipegang oleh Aron Nimzovic dan hitam dipegang oleh Raul Capablanca di New York pada tahun 1927. Dimulai dari C4, kuda F6 dan kuda F3, E6, D4, D5, E3, gajah ke E7 dan kuda B ke D2. Nimzo India dimulai, rokade dari Capablanca, gajah D3, C5, pion kali pion, kuda ke-6 dan putih langsung rokade. Di sini kuda langsung memukul C5 teman-teman. Gajah ke E2, B6, pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda B3, gajah B7. Di sini langsung kuda memukul kuda teman-teman. Dipukul oleh gajah, menteri ke-4, menteri F6, gajah ke-6. Memaksa pertukaran, akhirnya diterima teman-teman. Dipukul oleh menteri, kuda ke B4. Balik mengancam dan langkah putih menteri ditarik ke E2. Benteng F ke D8, A3, kuda D3 dan kuda ke E1. Setelah mengajak pertukaran lagi-lagi teman-teman, diterima oleh hitam. Dipukul oleh benteng A ke C8. Dilanjutkan dengan benteng ke B1. Hampir sama dari posisi maupun perwira juga pion. Tidak ada yang kalah atau yang menang. Hingga ke langkah 20 nih teman-teman. Dibalas dengan menteri ke E5. Sama-sama mencari celah ketika putih mendorong pion F2, G3 dan dibalas menteri D5. Dilanjutkan dengan B4. Gajah ke F8. Pelajaran yang bisa kita petik di posisi ini teman-teman. Jika memang sama-sama buntu dari serangan itu, jangan dipaksa untuk menyerang. Sebaiknya tetap mempertahankan posisi dengan melangkahkan buah-buah yang memang bisa bermanfaat di permainan akhir. Gajah ke B2, dilanjutkan menteri ke E2. Sekilas di sini sedikit pelik teman-teman, tapi tidak berarti apa-apa sebenarnya. Benteng ke A1 dan menteri ke B3 untuk menaikkan benteng nanti ke C2 tentunya. Gajah ke D4 dan dibalas dengan benteng C2, menteri A6 dan E5. Setelah diancam gajah ini teman-teman, tentu di sini tawaran yang sedikit memaksa. Kalau dia menghindar, gajah ini tentu dia harus kehilangan perwira karena jalurnya tidak ada untuk mundur teman-teman. Langkah partai diterima tawaran pion tersebut, padahal pion ini memang
memancing agar benteng ini bisa masuk. Benteng ke D2 di sini, menteri ke B7. Sedikit demi sedikit terdesak posisi putih. Dipukul di sini dan datang G4. Tidak ada serangan yang berarti untuk putih sebenarnya, teman-teman. Tapi tujuan G4 untuk membuka penjagaan bagi gajah. Menteri ke-6 di sini dengan mengancam gajah, sekaligus pion yang di G4 tentunya. Gajah G3 dan di sini benteng memukul pion H2. Dilanjutkan dengan menteri ke F3. Kenapa kok menteri F3? Baik, jika di sini dipukul oleh gajah, teman-teman, maka akan datang langkah seperti ini. Tentu dia masih bisa bergerak, apakah dia ke F1 ataupun ke H1. Jika ke H1, teman-teman, maka akan datang langkah menteri ke H3, yang jika dilindungi dengan menteri di sini, maka di sini baru dicek. Itu hanya bentuk kecohan untuk ancaman checkmate. Jika di posisi ini, teman-teman, menteri salah memainkan, tentu bisa ancaman checkmate. Makanya di partai menteri ke F3, langkah dari putih, dan dibalas benteng di sini cek ke G2, mengajak pertukaran di sini dan dibalas dengan dipukul oleh menteri dan dipukul. Dilanjutkan dengan raja yang memukul benteng. Menteri di sini memukul pion, benteng AGD1. Sejauh ini masih imbang, teman-teman. 2 benteng dengan 1 gajah dan 1 menteri 1 gajah. Dikatakan imbang secara poin, teman-teman. Walaupun secara tekanan masih unggul menteri jadinya. H5 untuk mendapatkan gajah yang terpin, dibalas dengan benteng D4 dan menteri G5. Dilanjutkan dengan raja ke H2 untuk menghindari open A5. Benteng di sini ke E2, pion kali pion dan pion kali pion. Gajah ke E7, benteng ke E4. Gajah ke F6, benteng ke F2. Menteri D5 dengan mengancam benteng, benteng cek ke E8. Raja ke H7. Sudah jelas tidak ada kemungkinan untuk bisa menahan remis, apalagi menang. Akhirnya dari putih menyerah, teman-teman. Di posisi ini dari Aron Nimzowik langsung merupakan raja. Kemungkinan terbaik dari langkah ini adalah hanya ke E4. Maka di sini menteri ke D7. Setelah menteri ke D7, benteng misalnya ke B8 balik mengancam pion H4 yang mengharuskan gajah ini bergeser, teman-teman. Gajah ke F4, menteri ke D4. Ada 2 kemungkinan diancam pion. Benteng misalnya ke E2 menjaga, maka datang gajah ke E5. Tentu di sini memaksa pertukaran, teman-teman. Dipukul G1, benteng hilang. Itu sudah analisa terbaik kemungkinan langkah. Makanya di posisi raja ke H7 bolak-balik dipikir oleh putih, langsung dia menyerah, teman-teman. Semoga bermanfaat dari beberapa varian permainan catur terbaik dari Fight the Record. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.